Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziaul Rahman dengan NIM A1C1181152. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal kewirausahaan saya sekaligus menjadi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan kelas D. Kemudian di sini proposal penelitian saya itu proposal kewirausahaan saya itu berjudul Debong Keripik. Kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang kenapa kami kelompok itu mencanangkan atau berinisiatif untuk membuat keripik kedebong dikarenakan di masyarakat kita ini kedebong itu tidak terlalu dimanfaatkan dengan baik, padahal itu bisa dijadikan keripik dan berpotensi sebagai makanan ringan seperti keripik yang laku di pasaran seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah apa sih manfaatnya keripik kedebong ini. Jadi tidak hanya keripik kedebong ini dapat mengenyangkan atau enak gitu untuk dimakan, tapi juga ada beberapa manfaat medis seperti mengobati batu ginjal dan ISK, terus mengontrol kolesterol dan tekanan darah, kemudian menyembuhkan asam lambung, mengurangi demam nifas, mengobati infeksi, mengobati cecer air, menghasilkan gula darah, detoksifikasi sistem pencernaan, penurunan berat badan, bakar lemak di perut, dan mengobati diabetes. Nah, itu beberapa manfaat di bidang medisnya. Selain kita bisa menikmatinya untuk membuat kita kenyang, tapi juga ada manfaat medisnya seperti itu untuk kesehatan. Oke, jadi selanjutnya itu gimana sih gambaran rencana umum usaha kita ini. Jadi pertama, kondisi umum lingkungan kita ini banyak sekali kedebong-kedebong yang ada di berbagai wilayah gitu, khususnya di Lombok, yang hanya dimanfaatkan buahnya saja gitu atau pisangnya saja gitu. Tapi sebenarnya kedebongnya itu tetap bisa dimanfaatkan menjadi keripik. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai bahan masakan tradisional Lombok, yaitu ares. Tapi itu pun digunakan saat tidak setiap hari gitu, digunakan saat orang-orang begawe atau ada acara keagamaan atau acara yang besar gitu. Jadi oleh karena itu pula kami berinisiatif bahwa ternyata kedebong ini bisa kita manfaatkan untuk dijadikan keripik gitu. Kemudian untuk di wilayah Mataram sendiri gitu, di wilayah Mataram dan Lombok Barat itu adalah sebagai titik utama kita akan berjualan gitu. Di sana itu banyak anak-anak muda dan banyak orang-orang tua yang senang memakan keripik gitu. Apalagi keripik dengan varian-varian baru gitu, pasti mereka akan penasaran dan ingin membelinya. Terus peluang usaha dan potensi pasar. Peluang usahanya ini sangat besar karena ini tuh produk baru, khususnya di Lombok gitu. Produk baru yang dimana orang-orang itu seperti yang saya telah jelaskan tadi itu akan penasaran dan ingin mencoba. Setelah mereka mencoba, mereka akan beli lagi karena rasanya yang enak dan khasiat-khasiatnya atau manfaatnya yang banyak seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak hanya kami satu rasa saja gitu, tapi banyak rasa yang kami inovasikan di dalam keripik kedebong ini, seperti rasa keju, rasa balado, dan lain sebagainya. Kemudian analisis ekonomi usahanya. Modal pembuatannya ini kami yakini 400.000 saja modalnya, yang menghasilkan 200 pitch atau 200 produk gitu dalam satu kemasan. Dan perhitungan labanya
labanya kami perhitungkan itu dapat menghasilkan selama seminggu itu sebesar 2.800. Kemudian tapi sebelum itu ada beberapa hal atau ada beberapa alat yang harus kita pergunakan untuk membuat kedebong keripik ini. Seperti yang pertama itu wajan penggorengan, terus panci biasa, mesin peniris minyak, kompor gas, mesin hand seller, timbangan, pengangkat gorengan, pisau, serbet, nampan, wadah atau baskom besar, dan spanduk jualan, spatula, sampai peralatan tambahan lainnya. Peralatan tambahan lainnya ini yang kecil-kecil, tapi tidak saya sebutkan. Total investasi atau total peralatan tadi itu kita perkirakan biayanya itu sebesar 2.356.000. Kemudian metode pelaksanaannya ini ini tuh merupakan aktivitas mahasiswa bidang kewirausahaan yang dilakukan dengan cara mempraktikkan langsung membuat keripik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pengamatan lingkungan. Yang pertama yang kami lakukan itu dalam merintis usaha ini, pertama itu mengamati lingkungan sekitar kita gitu, dimana kedebong-kedebong yang dapat kita manfaatkan, dimana kedebong-kedebong yang harganya murah gitu sebagai bahan baku kita pertama. Terus dimana kira-kira tempat kita jualan. Nah, tempat kita jualan itu adalah di sekitaran Lombok dan Mataram, Lombok Barat maksudnya, dan Mataram. Dan cara kami menjualnya itu dengan cara tidak kami dirikan stand, tapi kami menyebarnya di warung-warung sekitar gitu, warung-warung UMKM gitu. Kemudian ada pembuatan planning usaha. Di dalam planning usaha di sini kami menjelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, serta strategi pemasarannya seperti apa. Kita lanjut ke strategi usaha. Strategi usahanya ini membuat keripik dengan kemasan yang menarik dan rasa yang lezat. Itu adalah strategi pertama kita gitu. Harus kemasannya menarik dan tidak hanya menarik tapi juga lezat. Kemudian dalam harganya itu terjangkau sekitar 5.000 sampai 6.000 dan menyebar, dan cara kita menggait pelanggan itu khususnya kaum muda itu dengan di Instagram gitu. Jadi kita buat pamflet di Instagram dan di sana kita memasarkan atau mengiklankan keripik kedebong kita ini. Selanjutnya itu ada jadwal kegiatan atau biaya dan jadwal kegiatan kita gitu. Di sini rekapitulasi rencana anggaran kita itu yang pertama peralatan dan perlengkapan. Etalase produk itu 1.928.000, kompor dan gas LPG 321.500, wajan 275.000, terus pisau 21.500, spatula 12.000, pengangkat gorengan 18.000, panci 152.000, wadah 32.000, talenan 21.000, timbangan 122.000, meja 303.000, kursi 512.000, timbangan 37.000, nampan 23.000, serbet 14.000, tempat sampah 6.000, kuas 6.000, spanduk 30.000, dan peralatan lainnya kita estimasikan 2.000, sehingga berjumlah peralatan kita itu 3.854.000.
Kemudian di sini ada bahan habis pakai kita. Yang pertama itu adalah bonggol pisang, kemudian minyak goreng, garam, bawang putih, tepung beras, tepung kanji, kemiri, ketumbar, merica, kencur, gula, label, kemasan plastik, sabun cuci, pengemas, kasar biji, air dan listrik. Itu kita estimasikan sebanyak 347.200 itu penghabisannya gitu. Sehingga total biaya kita ditambah dengan transport lokal 50.000 dan biaya lain-lainnya 100.000 itu menjadi 4.351.200. Rencananya ini kita akan memulainya ini di bulan pertama. Di bulan pertama itu persiapan usaha, kemudian pelaksanaan usahanya itu di bulan kedua, kemudian pembimbingan usaha itu di bulan kedua juga. Kita evaluasi hasil kita itu di bulan ketiga, terus penyusunan laporan akhirnya itu di bulan keempat. Kemudian selanjutnya yang perlu saya jelaskan itu adalah cuman ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai proposal keripik kedebong ini. Proposal saya ini, kesimpulannya, keripik kedebong ini adalah keripik atau produk yang berpotensi di wilayah Lombok ini, karena tidak ada atau ini merupakan hal yang baru dan bahan bakunya sudah tersedia di Lombok ini dan sangat banyak gitu. Jadi jika kita bisa melaksanakan usaha ini, saya yakin nantinya akan bertambah besar dan keuntungannya juga besar gitu. Terima kasih, saya Ziola Rahman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.